ana kidung rumeksa ing wengi teguh hayu luputa ing lara luputa bilai kabeh jim setan datan purun paneluhan dan ono wani miwah penggawe Allah gunane wong luput genia temahan tirta maling adoh tan ana ngarahe mami guna duduk pansirna saking lara pansamya bali sakeh ngomong pansami miruda welas asih pandulune saking brojo luput kadi kapuk tibane wesi saking wisatawa sato galak tu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana. Innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi jama'a alaina fi harokatil syahidiyah. Alladzi jama'a alaina fi harokat syahidiyah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil qiyamah. Amma ba'da. Kita barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, monggo silakan. Ada tanggapan-tanggapan, silakan. Silakan Pak, ada yang mau ditanyakan. Banyak, nggak usah banyak-banyak, biar sedikit asal banyak. Aku tak sambil ngopi. Silakan kopinya diminum. Rokokan boleh. Monggo Pak. Ayo yang nanya silakan. Apa aja bebas, nggak harus ini aja. Nggak harus ini. Apa aja yang belum itu. Ini kan dagingnya selesai, nanti kita jadikan.
Nanti membahas tentang ingsun sejati itu apa tuh nanti. Babnya baru nyampe itu. Silakan. Boleh Pak bertanya Pak? Oh boleh kan, persilakan tapi. Iya. Di sini tadi kita udah baca ya Pak mengenai kalimat yang indah yang diucapkan dengan cara tertentu bisa memukau para pendengarnya. Saya sering dengar lagu gitu Pak. Nah ketika saya dengar lagu itu suka perindang-perinding gitu kan. Apa itu bagian dari energi atau rasa saya yang tersentuh ketika saya mendengarkan lagu itu? Kalimat yang aku ulang. Ya, saya ulangi. Pendengarannya aku volume dia agak di. Oke. Jadi kalau saya dengar lagu nih Pak Yai, Ya lagu gitu kan, terus saya resapi sambil merem-merem gitu kan, saya resapi tuh kadang suka perindang-perinding gitu kan. Itu apakah itu bagian dari energi atau memang rasa saya yang tersentuh? Ya. Nah itu penjelasannya seperti apa Pak Yai? Itu sensasi dari energi yang bangkit dari rasa. Energi yang bangkit dari rasa. Nggak mungkin ada energi tanpa ada rasa. Nah, makanya kalimat-kalimat yang diresapi kan jadi masuk ke dalam rasa. Iya. Itu membangkitkan energi. Kemudian menimbulkan sensasi. Sensasi. Nah, kadang-kadang kalau sensasi orang yang rada isengan suka ada merinding-merinding. Kadang ada keredet-keredet, ada yang kayak jalan. Itu sensasi. Ada anget-anget, ada yang adem. Sensasi. Itu biasa bagi dunia spiritual orang itu. Yang biasa olah rasa pasti akan merasakan. Kalau nggak tahu olah rasa nggak akan merasakan energi itu. Betul kan? Iya. Ya itu. Ada yang kurang? Ya seperti itu Pak Yai. Ya, jadi saya bisa pahami bahwa itu adalah bagian dari energi. Energi. Ya siap. Teman-teman, monggo. Tapi energi dari dalam ya? Ya energi dari dalam. Beda dengan saya tempeleng. Rasanya beda kan? Beda. Iya. Ya. Ayo monggo silakan. Jauh banget ya? Ya. Ini mau nanya. Ya. Apa-apa udah situ aja. Jangan dikit mas. Jangan dikit. Nanti ada dari penyambung ya? Iya. Mau nanya ini soal kan masalah kidung. Kidung kan kadang kita nggak ada yang nggak tahu artinya mungkin ya. Mungkin bukan orang Jawa, mungkin nggak tahu artinya. Bahkan orang Jawa sendiri kadang nggak tahu artinya seperti apa gitu. Sama juga seperti Al-Quran. Apakah kita ketika kita menghafal kidung-kidung itu bisa ada efek di dalam diri kita khususnya? Nah, coba disambung. Ye. Silakan. Menyambung. Apa? Silakan. Ya. Kayak muazin gitu. Ya, oke. Kidung itu kan dalam bahasa Jawa Pak Yai. Ya. Nah, dalam bahasa Jawa, dan apakah kidung itu seperti bahasa Jawa biasa atau memang perlu penalaran dalam memahami kidung? Terus efek efek dari kidung apakah itu bisa sampai ke kita gitu? Kalau kita gimana? Ya, bagi orang yang tidak memahami, apakah efek kidung akan sampai ke kita? Artinya. Monggo. Redaksi itu sesuai dengan penulis. Redaksi baik kidung, mantra, doa itu sesuai dengan penulis. Nah, karena Nabi Muhammad itu bangsa Arab, ya semua doa ya bahasanya Arab, ya kan? Makanya bagi orang-orang yang bukan Arab kan tidak mengerti, walaupun bisa baca. Tapi sesuatu yang tidak dimengerti itu bisa dipahami. Bisa kalimat saya bisa ditangkap kan nih Pak? Bisa nggak? Sesuatu yang kita tidak ngerti bahasa, tidak tertutup kemungkinan kita bisa paham. Kadang-kadang saya tidak mengerti bahasanya orang bisu Pak. Tapi kadang saya bisa paham apa yang dimau dia.
Bahkan gitu. Kadang-kadang saya ngikut-ngikut. Dia bilang, aku ngerti. Sampean makan dulu maksud saya. Dia jawabnya apa? Gitu jawabnya. Apa tuh? Oh, barusan habis makan putu, kue putu kan enak no, kenyang gitu loh. Oh, udah ngerasa. Cuman memang kadang-kadang kalau nggak paham bisa salah paham. Gitu ya. Ini contoh ya Pak Kami. Iya. Jadi redaksi itu sebenarnya tidak masalah. Makanya sebaiknya sebelum berdoa, kita misalnya mengajarin doa sama seseorang, mengerti atau tidak mengerti bahasanya, nggak usah dipikirin. Yang penting kasih tahu dulu tujuan dari dan makna doa itu, sehingga dia paham apa yang dia terima dari pemahaman. Bisa dipahami Pak? Keyakinan itulah sumber energi daripada pengaruh kidung, mantra atau doa. Keyakinan bisa didapat setelah dia mengerti dan memahami. Tidak harus, kadang orang tua kita nggak bisa baca Pak, betul nggak? Orang tua kita banyak yang nggak bisa ngaji Pak, tapi dungane makbul. Itu yang dimaksud Pak. Itu bukan yang dimaksud. Ya itu kira-kira jawaban. Kalau ada yang mau nambahin monggo silakan. Nah kita urun rembuk ya, tukar pengalaman. Tapi aku nggak mau tukar pikiran ya. Monggo silakan yang lain. Ayo. Monggo. Ayo silakan. Maju aja nggak apa-apa. Monggo. Ya, jangan sampai. Ya, jangan sampai ya. Dengan kita membuka forum terbuka begini, disuruh tanya seolah-olah sudah paham, ternyata belum mengerti. Orang nggak mau tahu sama kita. Masyarakat tahunya jenengan itu tukang ngaji. Dikhawatirkan sampai belum paham, ditanya di masyarakat, sampai karena mau nggak jawab, gengsi wong tukang ngaji harus jawab tidak sesuai dengan pemahaman. Karena memang belum paham. Dikhawatirkan itu sehingga Islam menjadi pudar ajarannya. Kenapa sih harus malu bertanya? Malu bertanya sesat? Jangan, udah nggak usah enak-enakan. Berisik ini dimatiin aja. Kita kok yang mau ngaji. Ayo silakan. Saya kan udah membuka diri dari dulu. Ayo silakan ya. Kalau ada hal-hal unek-unek, jangan ditahan. Iya. Sampaikan aja. Masalah apa aja, mumpung lagi diskusi. Tidak harus sesuai dengan ini, tidak. Ya, tidak harus. Kan kita udah forumnya diskusi. Tadi kan kita udah bedah buku, udah nggak ada masalah. Kita tinggal nanti cara mempraktekannya aja. Cara latih, intinya kita harus latihan dan mengasah. Ini kita sedang mengasah, tinggal latihannya nanti kan belum. Pembahasan tentang insun sejati kan belum. Ya. Baru nanti. Udah menjauh malam Rabu depan. Kalau sekarang, ayo diskusi apa yang kita belum mengerti. Syahid itu menyaksikan loh Pak. Bagaimana orang menyaksikan kok nggak ngerti dulu? Isin kok, kamu saja, iya, wes menyaksikan, ya wes, kok nggak ngerti? Kira gimana Pak? Jangan, kita harus bisa membawa itu, menjaga apa ya diri kita masing-masing. Silahkan, yang penting kita paham. Saya ada pertanyaan lagi, boleh Pak? Oh boleh kan, disuruh daripada. Iya. Ini mengenai kidung. Kalau tadi saya dengar, saya simak itu ada istilah yang mungkin disebutnya, saya menyebutnya itu supranatural ya, yang artinya kita akan bersentuhan dengan sisi atau makhluk gaib seperti jin, setan dan sebagainya itu. Ini menurut saya juga pemahaman tentang mistik ya Pak ya. Mistik Ya, artinya mistik. gini ya, mistik. Ala uka-uka juga nggak apa-apa Ya. Uka-uka juga nggak apa-apa. Kita Nah. nggak akan lepas dari itu. Benar.
Artinya begini, ketika ini kan masih lanjutannya nanti ya. Cuma saya dapat poinnya di sini. Daya dan kekuatan kidung merupakan hasil dari olah rasa. Iya. Ya, artinya kita akan bersentuhan karena dimensi, menurut saya ini ya, dimensi setan atau jin itu kan memang dimensi batin ya. Iya, rasa. Rasa dan adanya di rasa. Sir. Betul, adanya di sir. Nah, bagaimana bagaimana kita bisa menyentuh rasa kita untuk bisa memahami itu gitu, Pak. Rasa kita itu bisa nggak memahami hal itu kan alam supra ya, alam supranatural gitu kan. Rasa kita tuh bagaimana untuk bisa memahami itu? Ya, kita harus masuk pada dimensi itu karena kita memang beda dimensi. Nah, kemudian setelah kita ada dalam dimensi itu, baru nanti menyamakan frekuensi untuk nyambung. Sekarang kita bisa nyambung tanpa bertemu fisik. Iya. Itu karena kita berpindah pada dimensi. Pindah nggak? Pindah dimensi pun kalau frekuensinya nggak sama, itu nggak nyambung. Iya. Paham. Saya nggak usah ketemu jenengan. Iya. Saya rubah dimensi saya, udah bukan dimensi seperti ini. Saya masuk pada dimensi Ya, seluler, handphone. Ya kan? Taruhlah saya udah ketik-ketik gitu di sini. Tetapi saya masuk pada frekuensi yang bukan frekuensinya Pak Lukman. Nyambung nggak? Nggak nyambung. Kagak nyambung. Jadi itu makanya perlu dilatih. Sebetulnya banyak faktor sekarang tuh udah canggih ya. Allah membuka seluas-luasnya ilmunya. Sekarang ini luar biasa ilmu Allah itu, luas sekali. Dan nyatanya betul. Makanya ya yang harus kita pahami begini ya. Kita kan meyakini Al-Quran sebetulnya. Kita Islam, Mbak ya. Tetap pedoman kita Al-Quran. Itu Al-Quran itu bukan hanya konseptual, Pak, tapi juga kontekstual. Jangan memahami Al-Quran hanya dari sebatas konsep. Nah, konteksnya kita bagaimana dengan Al-Quran? Kan kita harus masuk dalam konteks ini. Kalau kita masuk dalam konsepnya masa lalu, nyambung apa tidak? Kita nggak ada di dimensi masa lalu, frekuensinya juga berbeda. Makanya sampean mengamalkan surat Bani Israil nggak akan bisa kalau hanya sebatas konsep. Bagaimana mungkin sampean harus berjalan dari sini ke Mekah dulu, dari Mekah harus ke Masjidil Aqsa dulu? Nggak mungkin, Pak. Nah, makanya kita tarik konteksnya. Makanya ini juga kontekstual Al-Quran kalau kita masuk pada konteksnya. Sama, ini juga begitu. Paham. Ya, dimensi dulu, baru frekuensi. Iya, paham. Kita tidak berada di dimensi masa lalu. Dan kita ngumpulkan masa lalu, akhirnya mendapat cerita, nggak dapat pengalaman itu ada pada konteks aktualisasi. Makanya Al-Quran untuk orang gendingan. Al-Quran itu untuk Amalkan. Nggak bisa kalau cuma konsep. Al-Quran itu bukan hanya konseptual, tapi juga kontekstual. Ya. Siap. Islam itu bukan hanya ilmiah, tapi juga amaliyah. Al-Islamu ilmiyun wa amaliyun. Makanya di dunia pendidikan Islam, mutunya iman, ilmu, amal, jamaah. Bisa dipahami, Pak Man? Bisa ya? Kalau nggak cocok, jangan diterima. Enggak, Pak. Menurut saya begini, nggak apa-apa. Terus Pak. Nggih, monggo. Jadi saya bisa menemukan ya, artinya memang ranah itu bukan ranah pelajaran, tapi memang Bukan. pendidikan dan pelatihan ya. Iya, nggak bisa diajarkan. Siap. Ayo yang lain bener kelihatannya mau serius itu. Bukan saya, Mbak. Bengok sama Mbak. Monggo, bener. Pak,
Tarso nanyanya nunggu wakil balik. Belum wakil balik. Tamiz. Ayo silakan. Nah, mulai nih. Saya deh. Oh, ya kan. Ya, Dia ya. kesurupan dulu. Mungkin ya ini apa pemahaman saya yang kurang ya. Di sini ada kan dalam Al-Quran saja ada surat yang dibaca sebagai mantra untuk perlindungan, mantra atau doa ya, untuk perlindungan dari kejahatan di waktu malam. Di antaranya kan tuh surat Al-Falaq dan surat Al-Baqarah ayat 255, tapi Sunan tak mengajarkan kedua, seolah-olah kalau menurut pemikiran saya ini seolah-olah membenarkan gending gitu dibanding ayat tersebut gitu, Sunan. Membenarkan apa? Membenarkan gending, kidung. Itu dari Dibanding ayat yang tadi. Itu gimana penjelasannya itu maksudnya? Bisa dijelaskan di Al-Quran saja Allah mengajarkan ya mantra-mantra ya, artinya kalimat-kalimat yang bisa dijadikan sebagai doa. Redaksinya itu namanya mantra ya. Di antaranya adalah perlindungan di waktu malam. Dicontohkan ada di dalam surat Al-Falaq. Qul a'udzu birabbil falaq, itu perintah dari Tuhan. Qul, katakanlah, itu kan perintah. A'udzu birabbil falaq, aku berlindung kepada Tuhan min syarri ma khalaq, dari kejahatan apa yang diciptakan. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan di waktu malam apabila gelap gulita. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki kalau dia dengki. Nanti ada lagi Anas, juga perlindungan. Itu diantara dari kejahatan manusia, dari kejahatan jin dan setan. Nah, kidung rumeksa ing wengi yang akan diajarkan oleh Kanjeng Sunan, yang diajarkan Sunan Kalijaga itu merujuk pada itu, bukan membenarkan. Dari mana asal usul kidung rumeksa ing wengi ini? Asal usulnya terinspirasi dalam rangka mengamalkan firman Allah yang ada di dalam Al-Quran. Bukan mencari pembenaran, bukan membenarkan, bukan. Artinya kidung ini seiring dengan Al-Quran, karena Kanjeng Sunan Kalijaga mengajarkan kidung justru setelah dia mempelajari Islam. Cuma kalau disampaikan dengan nuansa Arab, orang Jawa waktu itu bingung, lebih sulit. Malu diajarkan dengan nuansa Jawa karena diajarkan orang Jawa, sehingga mudah dengan pemahaman itu orang timbul keyakinan, dengan keyakinan itulah meresap ke dalam rasa, dengan rasa itulah energi muncul dan timbul yang namanya sensasi-sensasi yang dirasakan bagi orang yang mengamalkan. Tidak betul. Sampai ngamali la ilaha illallah pengen saya aja merindang-merinding dari ono kleret barang. Ya kan, ngamalin bismillah ae kok melewayu banter muga wedi ndelok kodhok gede. Ngono kae kan, ada yang bayar. Lari kabur tuh gara-gara melihat kodok kok gede banget gitu. Iya, padahal cuma ngamalin bismillahirrahmanirrahim. Oh, iya. Nah, itu kan sensasi. Timbulnya dari mana? Rasa. Ada getar, vibrasi. Bagaimana Bapak Andri bisa ya? Bukan seolah-olah menginikan kidung terus melemah, bukan. Justru kidung ini referensi rujukannya Al-Quran. Waliullah kok. Enggak mungkin Kanjeng Sunan Kalijaga kok merasa lebih hebat dari Allah. Enggak mungkin. Gitu ya. Itu kan maksud jenengan? Iya, aku ngerti apa yang kamu bisa dipaham? Wah, udah, saya tahu. Ada lagi? Silahkan monggo. Monggo lagi. Nah, nanti tolong disambung. Maaf ya.
Ya, ya. Ini masalah dimensi Pak ya. Dimensi itu kan tadi ada yang dimensi yang antara manusia dan jin. Antara manusia dan jin kan berarti beda dimensi. Iya. Sedangkan sama-sama beda dimensi itu dikewajibkan untuk beribadah kepada Allah, untuk menghamba. Di Al-Qur'annya kan juga ada itu, untuk menghamba kepada Allah. Apakah itu yang dimaksud jin itu di dalam diri manusia itu juga terdapat jin karena dia beda dimensi, bukan fisik tapi metafisik? Apakah itu yang bisa beribadah bukan cuma fisik aja kita gitu. Sehingga ada kidung-kidung tadi. Wis. Maaf Kang ya. Coba jelas. Jadi menurut Kang Kalimi bahwa manusia dan jin itu adalah beda dimensi, Pak. Iya. Nah, kemudian Kang Kalimi menyampaikan bahwa manusia dan jin itu memiliki kewajiban yang sama, begitu ya, Ya. untuk beribadah kepada Allah Ya. Subhanahu wa taala. Nah, apakah jin itu dimaksud jin ini adalah dimensi alam yang berbeda atau memang jin yang memang ada di dalam pada diri manusia gitu, Ya. Pak? Itu ya. Nah, itu yang mau ditanyakan Kang Kalimi, begitu ya Kang Kalimi ya? Pun. Oke, apa Ya. lagi? Kayak gitu. Ya, kayak gitu maksudnya. Iya, seperti itu, benar. Ya, pokoknya dimensi jin itu apakah dimensi alam atau dimensi yang ada di dalam diri kita, begitu. Berarti kita menghamba kan kadang nggak fisik aja. Ya, dan dimensinya kita itu kan terdiri dari fisik dan metafisik, Pak. Ada lahir, ada batin. Nah, apakah jin yang dimaksud itu adalah jin yang ada dalam pada diri kita atau memang yang metafisik ini? Seperti itu, Pak. Enggak. Udah. Enggak. Kita bicara manusia dan jin. Manusia ya. dan jin. Manusia dan jin adalah dua makhluk yang berbeda. Oke. Dan perbedaan itu disebutkan di dalam Al-Quran bahwa Allah itu menciptakan jin dan manusia. Berbeda jin dan manusia itu. Makanya ada wama kholaqtul jinna wal insa. Dan tidak sekali-kali aku ciptakan jin dan manusia. Jadi jin dan manusia ini dua makhluk yang berbeda, dua-duanya sama-sama ciptaan Allah. Untuk apa jin dan manusia diciptakan oleh Allah? Wa ma khalaqul jinna wal insa illa, kecuali semata-mata liya'budun, untuk beribadah. Liya'budun ini kalau kita membaca tafsirnya di Jalalain, ay wahidu. Untuk apa? Mengesah, mengakui, meyakini bahwa Allah lah Rabbul Alamin, Tuhan yang Maha Esa, mengesah Tuhan. Itu tujuan utamanya. Satu itu dulu ya. Ya. Bagaimana dimensinya? Berbeda. Dimensi manusia ada dimensi alam sahadah, alam dohir. Dimensi jin itu dimensi alamul ghaibi. Dan Allah itu alimul ghaibi was syahadah. Oke, ini dulu ya. Oke. Nah, dan kita orang yang beriman, ya, kalau mau takwa, salah satu syarat pertamanya alladzina yu'minuna bil ghaib. Berarti harus ya yakin, percaya bahwa ada makhluk yang gaib, yang ada di alam semesta, yang ada di alam semesta.
naik ke alam semesta sekarang. Keren ya? Nggih. Saya dipelototin Pak Ustadz Dedi ya. Asik nih. Aku jadi gemeter man. Asik nih. Hah? Asik nih. Betul nggak? Kita ini alam semesta. Nggih. Oke ya. Ya. Ini ada alam semesta nih. Ada syahid, sahadah, ada goib. Ada gue. Ini alam semesta. Nah, kemudian manusia ada dohirnya, ada batinnya. Ada batinnya. Berarti di diri manusia ada alam sahadah dan ada alam goib. Iya, kolbu. Siapa yang tahu kolbu? Iya, paham. Zaman bilang ini aku. Siapa yang sudah pernah melihat aku itu? Ya. Ada nggak? Ada. Ada nggak dimensi goibiyah? Iya. Ada nggak di diri manusia dimensi metafisik? Ada. Ada? Ada. Tapi dimensi fisik? Iya. Nah ini kita sahadah. Tapi hati kita masing-masing nggak ada yang tahu. Dalam laut dapat diduga dalamnya hati. Siapa tahu. Karena meta Fisik. ada di mana? Di diri kita apa di luar diri kita? Dalam diri. Berarti di dalam diri manusia ada alamul goibi. Tolong dipahami dulu nih Pak. Iya, paham, Pak. Ada alam goib nggak pada diri kita? Ada. Jadi alam goib itu di diri kita juga ada di luar diri. Makanya energi yang muncul dari dalam diri itu adalah energi yang memang masuk dari luar diri. Bersinergi karena memang alamnya. Halo, Iya, iya. paham nggak? Makanya harus menyamakan Dimensi. menyamakan Frekuensi. bisa. Kenapa? Emang kita punya alam goib. Roh kita tuh di alam sahadah apa di alam goib? Goib. Ada nggak di diri kita roh? Ada. Kalau nggak ada mati sampean. Ini dulu. Ya kan? Kalau alam di luar diri, kan kita sebut jagat raya ini. Iya. Betul apa tidak? Mohon maaf, aku tak ngutip dikit sampai nek gak didalili kita ya rasa kurang yakin. Namanya apa Arab kok maunya. Iya, monggo. Ya. Tapi sampai di sini bisa nggak bahasa saya ditangkap? Bisa dipahami? Dipahami, ya. Oke. Di Quran saya nggak penghafal Quran, tapi apa ada surat apa ayat berapa saya nggak tahu. Tapi saya ingat. Sanurihim ayatina bil afaqi wa fi anfusihim. Hatta yatabayyanu lahum annahul haqq. Sanurihim, kata Allah, akan aku perlihatkan kepada mereka-mereka ini ayatina, tanda-tandaku. Saya bisa membedakan Mbah Min dengan Pak Tarso dari apa? Tandanya Mbah Min rada pendek, Pak Tarso rada dhuwur. Aku kenal Mbah Min karena ada tanda. Kalau mau kenal Allah, kenali tanda-tandanya. Nah, Allah akan memperlihatkan tanda-tandanya fil afaqi di seluruh penjuru alam. Penjuru alam. Jagat wetan, jagat kulon. Ya. Ini para syekh lah. Syekh lor, syekh kidul, syekh kulon, syekh wetan. Nah, itu syekh apa meneh? Syekh dek. Nah, itu. Jadi Allah akan memperlihatkan tanda-tandanya pada syekh-syekh itu. Lain syekh weton, syekh kulon, syekh kidul, syekh lor. Termasuk syekh deh barang itu ada tanda-tanda. Itu kira-kira dimensinya alam itu tadi dimensinya di luar diri apa di dalam diri? Hah? Afaq ini, penjuru ini ada di dalam diri apa di luar diri kita? Di luar diri. Afaq ya. Aku akan perlihatkan kepada mereka tanda-tandaku di luar diri mereka. Terus ada wawu atop.
wabi anfusihim, dan juga di dalam diri mereka. Halo? Jadi kita melihat dimensi lain, dimensi goib, bisa dari semesta, bisa dari diri kita. Kemudian jin ada dimensi mana? Di dimensi alamul goib. Alamul goib ada di mana? Ada di luar diri dan ada di dalam Diri. halo. Iya. Makanya kalau kita kadang-kadang kejinan itu wajar. Apa? Hanya setan itu minal jinati wan nas. Kejinan. Kesetanan itu gak mergo jin, ya mergo menungso. Oh, sampai dicemberutin bini aja kesetanan kok. Iya. Kejinan. Kejinan. Halo. Iya. Jadi manusia juga ada unsur jin. Iya. Karena kita ada dua dimensi di sini, ada dimensi lahir, dimensi batin, dimensi sahadah, dimensi ghaibiyah. Goibia. Bisa dirasakan apa tidak? Iya. Bisa dimengerti nggak, Pak? Iya. Bisa disadari nggak? Iya. Enggak, ini pakai kesadaran, Om. Saya nggak bisa. Kalau Saman merasa ada alam gaib di diri sampean apa tidak, itu aja. Sadar apa tidak? Kenapa Saman nggak pernah perhatikan? Itu aja pertanyaan itu yang penting. Kenapa Saman nggak pernah memperhatikan itu? Saman punya jiwa nggak? Kenapa Saman nggak pikirkan jiwa sampean, pikirkan lahirnya toh? Makanya kesetanan mulu, Saman. Kejinan mulu. Kalau lahiriahnya nggak bakal kesetanan, kejinan, paling kesemutan. Sampai di sini dulu. Kalau ada yang mau menanggapi, menambah, monggo silahkan. Kalau kurang paham, tanyakan lagi. Bisa dipahami, Pak? Tadi itu kan yang pertanyaannya itu yang dimaksudkan. Ini bener. Wih. Raden patah. Maaf. Apakah imajinasi itu termasuk jin juga? Itu aja. Udah itu doang. Kayak khayal. Kayak khayal. Iya. Siap. Imajinasi. Ya. Imajinasi. Mbah Nur bertanya, Pak, Hmm. apakah imajinasi itu bagian dari jin juga? Lima? Apakah imajinasi itu bagian dari jin juga? Lima? Jinasi. Ini ada jin, ada nas ya. Iya. Ada ima. Ima. Bahasa Arab bahasa Indonesia nih. Ya ini mau bahasa Arab. Imajinasi juga bukan bahasa Indonesia loh. Iya, itu bahasa Inggris. Bahasa Inggris imajinasi itu. Imagination. Aku nggak paham bahasa Inggris, tapi kalau ima itu adapun. Ada pun, bener. Jin itu ya jin. Iya. Yang kita tahu. Karena jin bahasa Indonesianya tetap jin kan. Jin, Nas, manusia. jin, nasi. Iya. Nah, nasi bahasa Indonesia, Jawanya sego. Inggrisnya rice. Rice. Iya kan? Tapi kalau nasi bahasa Arab, manusia. Manusia. Jadi imajin, imanas, Nah, minal jinnati, Wanas. wanas. Nah, tadi pertanyaannya imajinasi itu Apakah imajinasi itu bagian jin? bagian jin. dari jin. Iya. Gampang. Heeh. Imajinasi itu bisa dari jin, bisa dari manusia. Nanti dulu ya. Iya. Rokokan sih. Belum. Harus syaratnya harus melihat Melihat api api. dulu. Iya, dari tadi nggak lihat api. Loh, Nabi Musa yang ketemu Tuhan lihat api dulu. Lihat api itu. Oke, kembali ke dimensi. Oke ya Mbak. Ima, jin. Jin itu dimensinya lahir apa batin? Pak? Batin. Jin itu dimensinya fisik apa metafisik? Metafisik, oke. Nas, manusia. Ini manusia nih.
Ini siapa ini? Manusia. Manusia, orang, ya kan? Kalau perorangan orang. Manusia. Ya, ini sekarang ini dimensinya metafisik apa fisik? Fisik. Fisik. Tetapi di diri manusia itu berhubungan dengan dimensi metafisik. Bukan hanya fisik aja, itu hebatnya. Nah, secara fisik manusia punya otak apa tidak? Punya. Otak itu fisik loh. Polok, Polok ya. warnanya putih. Aku paling seneng itu ndas pitik itu nak gulai poloknya itu, resep gurih. Utak. Fisik bukan? Fisik. Nah, apa yang sampean tahu tentang otak selain fisik? Di dalamnya terdapat saraf-saraf Neuro. ya, saraf. Di saraf itu yang ada di otak itu manusia memiliki daya berpikir, bisa positif, bisa negatif. Otak fisik apa metafisik? Otak fisik. Hah? Otak fisik. Fisik. Berpikir? Metafisik. Aku nggak tahu apa yang sampean pikirkan sekarang. Ada energi metafisik yang muncul dari dorongan fisik. Sampean pernah ngepen dengan bintang film cantik, misalnya siapa yang sampean ngepen? Titi Sandura atau siapa? Jawan. LP Sukaisi, Rita Sugiarto. Jawan masanya. Enggak, yang sekarang-sekarang apa? Sekarang siapa nih? Hah? Ayu Ting Ting lah, Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Ayu Ting Ting. Kita nggak pernah kenal. Iya. Ya, Pernah? nggak pernah kenal. Lihat di TV. Deketan fisik juga. Nggak Paling pernah. kalau nonton di panggung. Iya. Ngepen, Pak. Ngepen itu. Orang yang ngepen suka kangen apa tidak? Iya. Wong nek kangen suka menghayal apa tidak? Iya. Iya. Menghayal itu fisik apa metafisik? Metafisik. Saya tidak pernah tahu apa yang ada dalam khayalan sampean. Tapi khayalan itu muncul dari mana? Dari fisiknya Ayu Ting Ting. Kenapa sampean kok itu ngepen sama Ayu Ting Ting? Wah, Ayu Pak memang wis Ayu Ting Ting gitu kan? Iya. Ini maaf bukan lagi ngomongin Ayu Ting Ting, takutnya Iya. Ayu Ting Ting ngeliat itu loh ya. Iya. Tadi kan saya hanya jujur sama ngepen kan? Iya. Muncul orang yang lagi seneng kepikiran nggak? Apa lagi krungus ono radio apa? Ono suarane di setel lagune. Terbayang nggak? Iya. Lagi ngepen. Terbayang ya? Itu unsur batiniah apa lahiriah? Batiniah. Nah. Terus kepikiran kan? Terus proses berpikir. Muncullah proses karena kepikiran. Nah, ada nggak keinginan seandainya aku setiap hari bisa mendekat dan melihat wajah Ayu Ting Ting, aduh betapa bahagianya aku. Ada nggak keinginan itu? Ada yang begitu. Ngepen kok ada. Nah, proses berpikir untuk mewujudkan apa yang diinginkan itu namanya imajinasi. Bagaimana mengimajinasikan Ayu Ting Ting supaya bisa kita lihat setiap saat? Kadang-kadang lagi manggung di Po. Kalau bagi pelukis dilukis. Ini hasil Imajinasi. kerja imajin wa iman nas imajin nasi tuh kalau di Quran kan malah ketemu minal jinnati wan imajin nas ima minal jin wa ima minan nas karena kita melihat fisiknya, minal jin karena muncul angen pripun Mbah saged dipahami?
Itu pertanyaannya itu bukan tadi arahnya. Iya. Saya takutnya salah. Ya. Karena kuping ya. Imajinasi. Maklum. Iya. Kuping tua. Itulah imajinasi. Saya mau nanya nih Pak. Monggo. Ini sebelumnya maaf nih Pak, soalnya pertanyaannya ngelawan arus Pak. Enggak apa-apa, aku seneng kok. Asal jangan melawan Tuhan ya. Iya. Melawan Tuhan, melawan saja. Melawan harus kurang. Menurut informasi Pak Kalimi, saya kan belajar sama beliau fikihnya. Pikir. Orang ya nanti dikoreksi Pak Kalimi kalau soalnya ini. Zaman Takut salah juga. Ya. Ya, sama Pak bagaimana? Enggak niatnya dulu. Ya. Zaman mau ngadu saya sama Pak Alimi apa mau bagaimana nih? Bukan ngadu, ini nanti curhat nanti kan di cross check lagi. Menurut informasi Pak Kalimi waktu saya ngaji, orang yang sholat itu diwajibkan setelah muwais, setelah apa akil balik. Akal balik. Berarti sekitar 15-an ya Pak Kalimi ya, sepakat ya? Nah, itu sepakat berarti dah gidil. Terus kebiasaan kita semua kan pengen ini Pak I, pengen apa namanya mengikutin apa namanya Rasul lah, termasuk perbuatannya tiap hari, apa yang meniruin dah. Terus ada pertanyaan saya yang nakal Pak I. Apa itu? Andai kata manusia itu meninggal sebelum 40 tahun, minimal 30 tahun meninggal, kok saya berpikir nggak diwajibkan sholat Pak Kiai? Kalau ngikutin sunnah Rasul, kenapa? Karena Rasul sholat itu kan waktu dia Mi'raj, oleh-olehnya sholat. Berarti sebelum itu misalnya meninggal nggak sholat kayaknya nggak apa-apa Pak Kiai. Itu pertanyaan apakah setuju atau enggak Pak Kiai? Ya walau saya cuma minta kesepakatannya aja, itu yang pertama. Pertanyaan yang kedua, masalah ibadah tadi ya nyambung Pak Kalimi ya, masalah apa namanya? Jin dan manusia. Bukan. Apa Pak yang itu Pak? Ya, yang metafisik tadi Pak. Menurut Pak Kalimi kalau sholat itu kan selama masih lahir dan batin kita ada. Artinya kita bisa sholat kan karena kita sehat jasmani, rohani. Andai kata, ini menurut fikih kan begitu, jasmani dan rohani nggak ada halangan lah, sehat gitu. Menurut fikih. Tapi andai kata seseorang itu berhalangan tetap, dia nggak bisa menjalankan ibadah, apakah bisa diterima itu secara metafisik, artinya secara batin, nggak lahir ya? Apakah ibadahnya diterima? Masalahnya kan yang disuruh ibadah kan, kalau menurut fikih kan kerjasama antara lahir dan batin. Nah ini begitu salah satu kena berhalangan, taruhlah stroke misalnya, sampai berpuluh tahun, nah berarti kan yang berfungsi kan lahirnya, batinnya gitu loh. Apakah batinnya bisa diterima karena dia nggak ngikutin ilmu fikih Pak Kalimi itu? Itu aja Pak Kalimi. Mohon penjelasannya Pak. Baik. Yang pertama sholat. Sholat dulu kan? Iya. Kewajiban sholat. Sholat Ya. Menurut Pak Ustadz Kalimi yang sampai ngaji Iya. fikih, itu kewajiban sholat itu diwajibkan setelah akil balik. Akil balik. Oke. Saya jawab cara fikih dulu. Jadi di sini yang diterangkan adalah balik. Jadi yang wajib diketahui balik apa belum. Satu itu dulu. Iya. Kalau belum tahu balik bagaimana? Iya. Oke ya. Dalam satu kitabnya tipis Pak. Itu Syekh Salim bin Samir Al-Hadromi, dari Hadromaut itu kenalannya ya. Iya. Ya, apa kita tahu lah. Iya. Ya. Di situ ada bab yang menerangkan tentang alamatul bulugi, tanda-tanda balik. Jadi kita nggak asal balik, tapi Tanda. balik itu ada tandanya. Ini jangan-jangan Mbah Min juga belum balik kan? Kalau tandanya nggak cocok, kalau belum tandanya nggak ada. Ya. Jadi untuk mengetahui orang itu balik apa belum, ya kan? Kan harus tandanya dulu ya Pak Kalmi ya. Nah, alamatul bulugi salasun. Tanda-tanda orang dianggap balik itu ada 3 macam. Itu 1,
tamami khomsa asarota sanatan fit zakari wal unsa. Sempurna usianya 15 tahun baik laki-laki maupun perempuan. Umum, pemahaman secara umum 15 tahun otomatis sudah balik. Itu tanda pertama. Tanda kedua, wal ihtilamu li zakari wal unsa li tis'i sinin. Yang kedua ihtilam. Ihtilam itu mimpi. Udah pernah mimpi ya? Yasir udah pernah mimpi ya? Sin, udah pernah mimpi ya? Mimpi apa? Mimpi jalan-jalan sama ibu ke Taman Mini ya? Ihtilam itu mimpi jima. Jalan-jalan ketemu cewek cakep, tiba-tiba besok pagi bangun, ya kan? Di celananya rada kaku, terus ada pulau Jawa, pulau Bali, pulau Sumatera. Nah, itu mimpi itu maksudnya. Fit zakari wal unsa. Baik laki-laki maupun wanita, litis sinin bagi yang berumur 9 tahun, baik laki maupun perempuan udah ngimpi dia balik. Satu. Enggak harus 15, Pak. Salah kalau patokan 15. Karena 9 tahun bisa balik. Balik itu udah bisa mimpi itu. Makanya walaupun Rasulullah menikahi wanita usia 6 tahun tidak digauli. Tidak digauli. Jadi ada orang yang salah paham, Pak, kadang-kadang. Dia cari anak-anak umur 6 tahun dilecehin. Ada? Ada. Ada. Pelecehan seks? Wow. Oh, enggak, alasannya sunnah Rasul. Waduh. Nah, sunnah Rasulullah juga sampai Siti Aisyah 6 tahun gitu. Hah? Tidak digauli. Tunggu sampai dia balik. Nah, laki-laki dan perempuan yang sudah pernah mimpi jima, tandanya sudah balik. Udah 2 ya. Yang ketiga, wal khaitu lil unsa, wal khaitu fil unsa litisi sinin. Yang ketiga tandanya haid khusus bagi wanita. Haid khusus bagi wanita. Jadi ya, sampai nggak merasa wanita jangan alasan saya belum haid. Nah, saya alasan belum haid lagi. Yang berapa? Litis isinin yang usianya sudah 9 tahun. Kalau bapak ibu punya cucu, punya anak, ya, umurnya belum 9 tahun, kok sudah mengeluarkan darah dari kelaminnya, harus curiga, periksakan ke dokter, karena zaman sekarang banyak pelecehan seksual terhadap anak-anak. Barusan saya melihat berita, orang tua digerebek melakukan pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur, diantara adalah umur 6 tahun. Terjadi di kampung Susukan. Sampean ngumpet nah itu. Gimana, Mbah? Ada, Mbah, emang? Paham ya? Nah, makanya tanda balik 3 tadi. Secara umum 15 tahun, mau head, engkek, mau enggak, mau mimpi, mau enggak, 9 tahun, apa 15 tahun, balik. 9 tahun, laki, perempuan, kok sudah mimpi, balik. Perempuan, 9 tahun, head, balik. Balik sudah selesai ya? Kan pertanyaannya hubungannya dengan itu. Kalau saya enggak gelentrein, ini walaupun sepele, belum tentu semua orang ngerti. Imam sholat itu belum tentu ngerti gini-ginian itu. Nah, orang ngaji. Padahal ini penting. Syarat sahnya sholat termasuk wajibnya sholat, wajibnya puasa, wajibnya segala. Orang menjadi mukallaf. Tapi ada syarat yang kedua, akil. Betul? Akil kan? Nah, akal ini repot, Pak. Kalau merujuk pendapat sudut pandang Pak Tarso,
kok mati umure urung 40 tahun itu ndak apa-apa. Karena belum kewajiban. Bisa jadi orang umur 40 tahun tapi tidak berakal. Iya, kalau itu sepakat ya. Tidak apa-apa. Iya, benar. Tidak apa-apa. Tidak dosa. Karena nggak memenuhi syarat ya. Loh, iya, syaratnya kan harus Iya. Akal. Berakal ya. orang apa-apa, Pak. Tapi nek wis 15 tahun dia berakal kok ora, kok mati, ya dosa. Mana sampean pengen dadi wong Islam ora dosa, ora apa, ora ngapa-ngapain, jangan berakal. Selesai. Hilang kan akalmu. Gak usah sadar. Pingsan. Iya, kalau ini sepakat. Sepakat. Lah iya, sekarang akal itu unsur lahir apa batin? Batin. Batin. Lah iya nek utek lahir. Lahir. Bagaimana, Pak? Ini setuju Pak. Setuju. Setuju ya. Ini deal. Udah cukup nih, segitu jawaban saya cukup. Udah nggak? Cukup. Sudah bisa dipahami? Paham. Saya lanjut. Iya, lanjut. Pak Kalimi mau nentang, boleh nggak apa-apa? Bertentangan nggak saya sama Pak Kalimi? Enggak, sama Pak. Hah? Sama. Oh ya wes saya sokong. Enggak, aku bisa berantem. Soalnya ada bukunya sih ya. Ada bukunya. Jangan suka ngadu kiai ya. Mau saya kalau nggak paham, sampai ngasih sama siapa, tanya dong sama dia sampai tuntas. Kenapa harus nanya sama orang lain? Boleh perkara jenenge. Ini sebetulnya nggak nyari perkara, cuma tabayun. Mumpung Tabayun. ada dua-duanya, nanti nggak ada salah paham. Nah, sampai ora yakin ngaji karo Pak Kalimi ora usah ngaji. Oh, yakin ya Pak. Yakin. Ayo ini kan tabayun kan untuk meyakinkan. Iya, yakin. Yakin. Syaratnya kudu yakin loh. Iya. Bon, keren ya. Oh, tenang. Sekarang masalah lahir batin. Ibadah itu wajib kan kalau lahir dan batinnya masih ngumpul. Makanya lafadz bi abdihi itu ngumpul antara jasad dan ruh, lahir dan batin. Nek sampean kari lahir itu ora perlu nglakoni kewajiban apa-apa. Wajibanmu dilakoni sing urip. Nggih napa mboten? Nggih. Adus didusi karo sing urip. Salate diso nggih nggih. Iya. Nek dipendem ya wis beda dimensi udah. Paling didongakne. Nggih napa mboten? Nggih. Nah ya, itu dulu lahir batin. Bisa dipahami nih ya? Deal ya? Bagaimana kalau ada orang yang berpenyakit tetap, berhalangan tetap? Contohnya sakit. Secara fisik saya sudah tidak mampu. Oh, udah. Ya. Ibadah yang melibatkan fisik itu kan sholat sama haji yang ada. Full fisik, harus fisik. Ya. Itu kan Allah itu maha Al-Hakim, sangat arif, sangat bijak sana. Dia tahu banget makhluk ciptaannya. Itu begini kelemahan manusia tahu. Sehingga Allah menetapkan sesuatu tidak mungkin manusia tidak bisa melaksanakan. Pasti bisa. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. La yukallifullah, Allah tidak pernah membebani nafsan seseorang illa wus'aha, kecuali sesuai dengan batas kemampuannya. Makanya masalah fisik, kalau bisa sholat sempurna sambil berdiri, ya berdiri. Pak, gak kuat ngadeg suwe Pak, dengkule mulai, nah ada kan? Itu enggak terlepas, enggak tua, enggak muda juga kalau udah dengkulnya rojo itu kan juga sambat Pak, dengkulnya sekarang itu kan bisa aja. Ya, kalau kuat berdiri, sholatnya sambil berdiri. Kalau nggak mampu berdiri, boleh nggak mampu duduk, boleh berbaring. Berbaringnya ya supaya madhep kiblat ya, kepalanya di timur, ya di sana madhep kiblat. Supaya ini agak di ganjil bantal dikit supaya ini bisa ke arah
kiblat, kan itu kan harus madhep kiblat. Tetapi kalau sholatnya miring, harusnya madhep ke utara kalau kita miringnya ke makanya orang meninggal dunia dimadhepkan kiblat, miringnya nengen orang kita. Jadi sholat sambil rebahan boleh kan Pak? Nah, boleh. Gerakannya Pak, ya kalau kuat gerakan ya pakai gerakan. Kalau sambil duduk kan masih bisa gerak. Allahu Akbar. Ruku, Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah. Sujudnya rada ndek, Allahu Akbar. Lungguh ngene nek. Allah. Masih bisa gerak. Pak, kalau udah nggak bisa gerak, sambil rebahan bagaimana? Pakai isyarat. Nek matane saya iso ketap-ketip. Soli padol Allahu Akbar. Enggak harus gitu enggak, pokoknya melek lah ngono lah ya. Ora usah kudu ngono, ora, mau malah medeni wong. Malah dikira sekarat. Tetap nih sendakepin aja, atau enggak dakep enggak apa-apa kalau memang enggak mampu ya. Tapi tetap isyarat. Allahu Akbar. Ruku, Allahu Akbar. Rada nyino-nyino sithik. Apa nyino tuh disipitin dikit lah. Tapi ora merem. Ya kira-kira kaya Mbah Nur ngono. Aku ya ngono oleh bedano piye Mbah Nur kudu rada mlotot ta. Engko malah dikira takbiratul ihram malah dikira rukuk malah ya kan. Rada ngono ora sih gitu. Rukuk, Allahu Akbar. Sami Allah liman hamidah, melek. Sujud, Allahu Akbar merem. Lungguh, Allahu Akbar melek. Sujud merem, Allahu Akbar. Ngadeg, Allahu Akbar. Nah. Hah? Oke? Pak, wis ra iso merem melek, ra iso apa-apa. Bisa ono nyawane apa ora? Masih. Berarti batinnya masih berfungsi. Boleh sholat di dalam hati. Pak wudune piye? Ora usah wudu tayamum. Ora usah wudu tayamum. Li hormatil waktu. Kan ada. Berarti yang penting justru rohnya kan? Selama masih ada rohnya, enggak ada rusak. Kan ada rohnya. Anek rohnya wis ra ono. Nah, berarti lahire wis pisah karo ora usah sholat. Engko disolati. Oke, Pak. Oke. Jadi orang yang berhalangan tetap yang tidak wajib sholat bisa. Pak Warto saiki wis ora tau sembahyang, ora tau poso, ora tau ngaji, ngopong poso ora. Nguluk-nguluk ngupang-ngupi, tengah-tengah ngobrol, ngoceh-ngoceh terus apa? Wong tidak berakal. Ora apa-apa tuh, Pak? Ora apa-apa. Enggak berakal kok. Dosa apa tidak? Dosa kok? Enggak berakal kok. Gendeng? Gendeng. Nih, kalau sampean kok ya ora trimo. Giliran aku kok ora trimo itu. Masa enggak berakal bisa ngajar ngaji ya enggak aja. Loh. Nek pas ngajar ngaji berarti lagi Berakal ya. Lah iya nek pas ora ya sampean kudu sampean harus udut. Kiai kok ora sembayang. Kiai kok ora iku terus ngomong-ngomong sampean malah dosa, aku malah oleh ganjaran. Sing untung aku malah seneng nek sampean ngono. Aku nek sampean khusnudon ora aku rugi. Loh, sampean suudon aku untung. Sampean khusnudon ande bak Bu. Iya, balik modal ya. Loh, aku nek pas ngaji berakal lah. Berakal. Wong aku kadang-kadang ngaji ra nganggo akal. Aku nek debat sampean, ayo sampean rame-rame royok saya sendiri, tapi dengan syarat saya tidak berakal. Karena akal saya masih terbatas. Kalau ngadepin sampean potongannya modelnya pikirannya ruwet macam-macam ini kok aku nganggo akal, orang nyambung aku. Bisa jadi saya sedang tidak berakal lagi ngaji. Mengani ngoceh terus rame rene. Aku nganggo akal leren misal. Akalku pun saya kek. Akal itu terbatas apa tidak? Terbatas. Makanya Tuhan itu tidak sesuai dengan akal sampean. Bagaimana saya bicara tentang Tuhan masih pakai akal? Halo? Halo. Maaf. Ngene iki lebih wajib dari yang wajib-wajib. Jadi kudu ra nganggo Akal ya.
Gusti Allah tuh nakale bareng. Gusti Allah nakale bareng. Apa dikira Gusti Allah kaya dapurmu kok? Lu kok guyon kan bosan? Maaf. Yang tidak tinggi harus. Rabbana ma khalaqta hadza pribon bisa disimpulkan. Bisa Pak. Kalau masih ganjel ngomong orang. Enggak. Ini yang dalam hati saya sepakat. Apa? Dua-duanya sepakat Pak. Udah berarti deal. Udah deal. Mengheningkan cipta mulai. Selesai. Sudah paham? Dari semua paham? Baca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana ighfir lana dzunubana wa li walidina wa li aulatina wa li masyayikhina wa li ikhwanina wa li jiranina wa li asatidina wa li talamidina wa li talamidatina wa li jami'il mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minhum al amwat wa tabi bainana wa bainahum bil khairat. Rabbi ighfir warham wa anta khairur rahimin wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Allahumma rabbana inna nas'aluka ilman nafi'a wa amalan mutaqabbala wa du'aan mustajabah wa rizqan halalan thayyibah wa si'an fid dunya wal akhirati ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma rabbana amanna bima anzalta wa taba'na rasula faktubna ma'asyahidin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minni wa minkum taqabbal ya karim. Demikian, bila masih ada yang ingin didiskusikan nanti sambil ngopi-ngopi karena HP-nya kejadian takut panas. Banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi Muhammad sallallahu